Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Alhafizah Nasution, kelompok 1, angkatan 22. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komitmen Mutu. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahalia, SST MKes. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai komitmen mutu. Sebelum kita membahas dahulu mengenai komitmen mutu, ada 4 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu efektivitas. Apa itu efektivitas? Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Selanjutnya, ada yang disebut dengan efisiensi. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak ada pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Pengertian efektivitas menurut ahli yaitu berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Selanjutnya, efisiensi organisasi itu sendiri adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mutu itu sendiri. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari pendapat itu disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama yaitu manajemen mutu. Merujuk pada 3 mutu dari Joseph Juran, bahwasanya tugas pemimpin yang pertama yaitu untuk menyusun rencana mutu, yang kedua mengawasi capaian mutu, dan yang ketiga menetapkan program perbaikan mutu. Selanjutnya, beberapa teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama, metode PDCA. Apa itu PDCA? Plan atau perencanaan, do atau melaksanakan, check atau pemeriksaan, dan act atau action yaitu melakukan tindakan atau keputusan. Dari nilai-nilai dasar orientasi mutu itu sendiri, menurut Jamaluddin Ancol, ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberikan layanan prima adalah yang pertama menyapa dan memberi salam, yang kedua ramah dan senyum manis, yang ketiga cepat dan tepat waktu, yang keempat dengan sabar dan aktif. Selanjutnya penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan. Selanjutnya terangkan apa yang saudara lakukan. Selanjutnya jangan lupa mengucapkan terima kasih, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan, dan mengingat nama pelanggan.
Selanjutnya, secara tegas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 4 harus, yaitu nilai-nilai dasar ASN sebagai profesi ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna dan santun. Kemudian implementasi komitmen mutu saya sebagai seorang guru, saya tetap menjaga profesionalisme saya, pengetahuan saya, kompetensi saya agar peserta didik saya dapat memenuhi hasil dari proses pembelajaran itu yang maksimal dan memuaskan. Bagaimana caranya? Dengan saya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, saya selalu menggali kompetensi diri saya. Demikianlah tadi penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.